Halo kaum intelektual yang lagi pada rebahan, gimana kabarnya? Semoga kamu semua selalu disehatkan dan banyak uangnya ya. Bertemu lagi bersama saya Mimin Surimin di channel Barak Estetik yang akan memandu kalian di alur cerita film yang estetik dan juga asik tentunya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film animasi yang berjudul Coraline. Film yang dirilis di tahun 2009 ini banyak sekali mendapatkan award di tahun 2010 dan menjadikan film animasi terbaik di tahun yang sama. Coraline adalah sebuah film animasi Amerika Serikat tahun 2009 yang diputar lewat 3D loh. Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama, film yang disuarakan oleh Dakota Fanning sebagai Coraline Jones dan Terry Hatcher sebagai Mel Jones dan juga disutradarai oleh Henry Selick. Coraline meraih nominasi film animasi terbaik dan Academy Award di tahun 2010. Film ini dirilis di seluruh Amerika Serikat pada 6 Februari 2009 setelah tayangan perdana secara internasional di Festival Film Internasional Portland. Selama minggu awal penayangannya, film ini meraih keuntungan sebesar 16,85 juta dolar dan menempati urutan ketiga dalam box office. Wow, luar biasa sekali ya. Langsung saja tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Tapi jangan lupa intro dulu. Ini intro Barak Estetik. Barak Estetik. Barak Estetik. Coraline Jones adalah seorang anak tunggal dari sepasang suami istri yang bekerja sebagai penulis lepas. Keluarga mereka bisa dianggap sebagai keluarga yang kurang mampu. Apalagi ketika orang tuanya yang bernama Mel Jones dan Charlie Jones memutuskan untuk menjual rumah mereka dan pindah ke sebuah apartemen tua berusia 150 tahun di daerah terpencil. Coraline membenci apartemen yang bernama Pink Palace Apartemen itu. Tetangga-tetangganya terlihat aneh dan menyeramkan. Dan dia hanya bisa menemukan seekor kucing hitam kurus yang dekil bersama seorang anak laki-laki aneh yang bernama Wyborn Luffet. Coraline tidak menyukai Wyborn karena dia terlalu banyak bicara. Tapi Wyborn berbalik hati memberinya sebuah boneka tua yang ternyata sangat mirip dengan Coraline. Ia lalu meletakkan boneka kain mirip dirinya itu di atas kursi di kamarnya. Dia juga memiliki seorang tetangga yang gemar bermain sulap bernama Mr. Bobinsky. Dan sepasang wanita tua yang dulunya merupakan artis terkenal yang bernama Miriam. Dan juga April. Hari-hari dilalui Coraline dengan sangat membosankan. Dia merindukan kawan-kawannya di kota besar. Dia juga membenci situasi di mana kedua orang tuanya terlalu sibuk dengan tulisan mereka. Sehingga tak seorang pun yang peduli untuk meluangkan waktu bersamanya. Dia selalu mencari cara untuk mengganggu orang tuanya hingga mereka marah. Dan akhirnya ayahnya menugaskan Coraline untuk mendata isi apartemen mereka dan melaporkannya kembali kepadanya. Sebenarnya itu hanyalah taktik agar Coraline menjadi sibuk dan tidak mengganggu kesibukan mereka lagi. Berhubung cuaca sedang musim penghujan dengan bersungut-sungut, Coraline mengerjakan perintah ayahnya. Tanpa disengaja ia menemukan sebuah pintu berukuran kecil yang hanya bisa dimasuki oleh anak kecil sepertinya. Ibunya berhasil menemukan kunci untuk membuka pintu kecil itu. Tapi anehnya, di balik pintu itu tidak ada apa-apa selain tembok. Ibunya berkata bahwa kemungkinan tembok itu dipasang ketika mereka membangun apartemen itu dulu, sehingga pintu itu tidak bisa digunakan. Di malam harinya, Coraline melihat seekor tikus melintas di kamarnya. Dia lari mengejar tikus itu dan menemukan sebuah tikus itu ternyata menyelinap di dalam pintu kecil yang ditemukannya tadi pagi. Karena ternyata ibunya membiarkan pintu itu tetap terbuka dan menyimpan kuncinya, di balik pintu itu, Coraline menemukan kalau dinding batu itu
sudah hilang dan berganti dengan terowongan yang berwarna-warni. Dengan penasaran, ia menelusuri terowongan itu dan menemukan sebuah rumah lain di sisi yang satunya. Rumah itu persis seperti apartemen tua dan jelek mirip orang tuanya. Hanya saja lebih bagus. Dia menemukan seorang wanita muda yang cantik sedang memasak di dapur. Sekilas, wanita itu mirip ibunya. Tapi tentu saja bukan. Dia mengaku sebagai ibu lain dari Coraline. Ibu yang lebih baik daripada ibu sebelumnya. Dia memasak makanan yang lezat dan ayah lain memainkan musik untuknya. Coraline sangat senang, apalagi ketika ayah dan ibu lain itu mengantarnya ke kamar tidur. Sayangnya, ketika dia terbangun, dia tidak lagi berada di rumah bagus itu, tetapi kembali ke apartemen tua milik orang tuanya dan bertemu dengan kedua orang tua yang tidak memperdulikannya lagi. Coraline akhirnya menyimpulkan kalau dia akan merasa lebih bahagia jika bisa bersama dengan ayah dan ibu lain di sisi lain pintu kecil itu selamanya. Di sana dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Ibunya selalu memasak makanan yang enak. Ayahnya selalu menemaninya bermain. Tetangga-tetangganya yang aneh dan misterius berubah menjadi orang-orang yang menyenangkan dan selalu menghibur. Hanya ada satu hal yang membedakan mereka semua dari orang-orang aslinya. Mata mereka terbuat dari kancing. Termasuk juga Wyborn. Khususnya untuk anak laki-laki ini, di sisi lain, Wyborn tidak bisa bicara alias bisu, sehingga benar-benar berbeda dengan Wyborn yang asli. Dengan semangat dia berusaha kembali membuka pintu itu. Tapi ternyata pintunya sudah dikunci oleh ibunya dan disimpan di tempat yang sangat jauh. Sementara orang tuanya pergi keluar rumah untuk menyelesaikan urusan buku mereka. Coraline ditinggal di rumah sendirian. Coraline yang nakal berhasil menemukan tempat penyimpanan kunci itu dan menelusup kembali ke sisi yang lainnya. Di sana ia bertemu kembali dengan ayah dan ibu lainnya yang ternyata mengetahui keinginan Coraline untuk bisa bersama dengan mereka selamanya. Ibu lain menyetujuinya dengan satu syarat. Coraline harus bersedia mengganti mata aslinya dengan kancing seperti yang mereka miliki. Ibu lain akan menjahit kancing di kedua bola mata Coraline dengan jarum dan benang. Baru ia diizinkan tinggal bersama mereka. Coraline ketakutan dan menolak. Dia memutuskan untuk kembali saja ke orang tua aslinya dan tidak mau matanya dijahit dengan kancing. Tapi dia tidak pernah berhasil keluar dari dunia boneka kancing itu. Sikap nakalnya membuat si ibu lain marah dan menunjukkan sosok aslinya yang mirip laba-laba raksasa menyeramkan. Coraline lalu dikurung di dalam sebuah cermin untuk merenungkan kesalahannya sampai dia bersedia menerima jahitan di matanya itu. Di dalam cermin itu Coraline bertemu dengan 3 hantu anak-anak yang mengaku sebagai korban dari si ibu lain yang ternyata bernama Beldam. Mereka dulu bersedia menjadi anak si Beldam jahat dan menerima kancing itu sebagai pengganti mata. Tapi ternyata kemudian Beldam memangsa jiwa mereka dan membuat mereka terikat dengan dunia itu. Meskipun mereka sudah meninggal, jiwa mereka tetap terkurung di dalam rumah. Satu-satunya cara adalah dengan menemukan kembali bola mata mereka yang sudah dicuri oleh Beldam dan mereka meminta bantuan Coraline untuk itu. Coraline berjanji akan berusaha menemukan bola mata mereka. Dan kemudian si Wyborn bisu ini berhasil membebaskan Coraline dari dalam cermin dan mengantarkannya ke pintu kecil itu untuk melarikan diri. Dia berhasil kembali ke rumahnya, tapi orang tuanya menghilang diculik oleh Beldam. Kucing hitam kurus yang selama ini dibencinya tiba-tiba bisa berbicara kepadanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa Beldam sebenarnya adalah penyihir jahat yang menjebak anak-anak nakal yang tidak bahagia dengan keluarga mereka. Beldam akan menempatkan mata-matanya di kamar anak tersebut yang ternyata adalah boneka kain yang mirip dengan dirinya. Beldam bisa melihat ketidakbahagiaannya melalui mata kancing itu, lalu memenuhi keinginan si anak di sisi lain dunianya. Itulah sebabnya Beldam tahu kalau Coraline sangat tidak bahagia dengan orang tuanya dan membujuknya untuk tinggal dengannya di dunia boneka. Tapi itu semua jebakan, di mana Coraline tidak berhasil dijebak.
ia memang bisa melarikan diri. Tapi Beldam berhasil mengurung kedua orang tuanya sehingga mau tidak mau Coraline harus kembali ke sana untuk menemukan orang tuanya kembali. Miriam dan April memberikan benda sejenis cincin kepadanya untuk membantu perjalanannya. Benda itu akan bisa menunjukkan wujud asli sesuatu benda yang sudah disihir, sehingga matanya tidak akan tertipu. Ketika dia kembali, Beldam mengunci pintu itu dan menelan anak kuncinya, sehingga Coraline tidak akan pernah bisa kabur lagi. Sebab anak kunci pintu itu hanya ada satu. Lalu, ia membuat perjanjian dengan Beldam. Ia harus bisa menemukan ketiga bola mata itu beserta orang tuanya dalam waktu 1 malam. Maka Beldam akan membebaskan mereka semua. Tapi kalau ia gagal, maka Coraline harus tinggal bersamanya di dunia itu dan bersedia menggunakan mata kancing. Dan Coraline pun bersedia. Dalam permainan itu, Coraline berhasil menemukan mata ketiga hantu yang ditemuinya di dalam cermin. Tapi ia belum berhasil menemukan orang tuanya. Si kucing hitam membantunya dan ia berhasil menyebab si Beldam untuk membuka pintu kecil itu dan membawa lari bola kaca tempat Beldam menyandra kedua orang tuanya. Dia lalu mengunci pintu itu dari sisi lain dan menyimpan anak kuncinya. Tapi Beldam tetap bisa memata-matainya melalui anak kunci itu. Akhirnya, Coraline berhasil membuang anak kunci itu ke sebuah sumur yang sangat dalam dengan bantuan Wyvern. Coraline menyadari bahwa meskipun keluarganya tidak sempurna, tapi ia menyayangi orang tuanya. Ia lalu mengadakan pesta kebun untuk orang tua dan tetangga-tetangganya. Apartemen tua itu tidak terlihat suram lagi. Cerita pun selesai.